Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Gita di kegiatan literasi. Simak baik-baik ya literasi yang disampaikan oleh Bu Gita. Cekidot. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pimpinan yang zalim. Nama rajanya Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan membunuh di tengah-tengah masyarakat. Ada yang tidak suka kepadanya, kepemimpinan Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang soleh. Para pemuda itu beriman kepada Allah yang Maha Esa. Keesokan harinya, 7 pemuda meninggalkan negerinya dengan penuh bersemangat. Para pemuda ini yakin keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah. Selamat dari kejoliman, raja bersama mereka ada yang mengikuti, yaitu anjing. Selama perjalanan, setelah berjalan jauh, sampailah di sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Akhirnya, ke-7 pemuda tersebut memutuskan untuk beristirahat sebentar di gua itu. Salah satu dari 7 pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dengan senyum. Satu persatu pemuda itu masuk ke dalam gua, yaitu berdoa agar mendapatkan perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Ya Tuhan, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda beristirahat, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan tertidur selama 309 tahun, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 25, dan mereka ditinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap sebelah utara, sehingga sinar matahari tak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu, orang dari luar mengira gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentang kedua tangannya dan di depan pintu gua. Tak terasa 390 tahun telah berlalu, Allah membangunkan 7 pemuda soleh ini dengan tubuh yang utuh seperti sebelum mereka tertidur. Setelah sampai di pemukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh, bangunan yang sangat indah yang digunakan oleh orang-orang. Orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka melihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Setelah itu, dia memesan roti dan anggur. Penjual itu menyerahkan roti dan anggur pesanan kedua pemuda tersebut di dalam gerabah yang besar. Satu pemuda itu mengeluarkan uang di sakunya untuk diberikan kepada pedagang. Namun pedagang itu pun terheran-heran melihat uang itu. Kedua pemuda itu tampak bingung mendengar pembicaraan pedagang. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan tentang kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pegawainya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sampailah di gua, para pengawal melihat 7 pemuda itu telah meninggal dunia. Kemudian, para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Sesampainya di depan gua, anjing besar mati di depan pintu gua raja. Beserta pengawal masuk dan melihat ke-7 pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Ujah mereka tersenyum.
Raja berkata, Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya ini. Adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Astagfirullahalazim. Seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji itu benar, bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan bagi. Itulah tadi cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah julukan 7 pemuda soleh yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran di antaranya. Yang pertama, kita harus mempertahankan keimanan walau nyawa menjadi taruhannya. Yang kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Yang ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Itulah tadi cerita tentang Ashabul Kahfi yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26. Semoga kita semua dapat menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.